Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Ini sound systemnya tahu kalau suara saya besar sehingga ada perlu pakai mic. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, saya pada kesempatan ini senang sekali ikut bisa hadir. Nimbrung ingin sedikit berbagi cerita dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian, khususnya tim peneliti yang sudah sekian bulan melakukan penelitian di Desa Wisata Petak, yang terhormat Ibu Warek 1 yang sudah berkenan hadir, kemudian seluruh tim dosen, tim peneliti, juga masyarakat desa yang sudah bisa ikut berpartisipasi di acara FGD ini. Nah, kalau dari hemat saya pribadi, ini acara yang sangat luar biasa karena FGD dilaksanakan untuk mengklarifikasi, mengcross check dan menggali lagi hasil-hasil penelitian yang sudah dihasilkan atau sudah dapat dan dilakukan oleh tim peneliti. Dan dari judul FGD ini sangat menarik karena terjadi elaborasi dan kolaborasi marketing, kemudian UMKM dan pariwisata. 3 indikator variabel yang bakal menghasilkan satu rumusan yang bisa menjadi pijakan role model dalam pengembangan desa wisata Petak dan UMKM sehingga bisa berjalan dalam satu visi misi yang bisa dituangkan nanti dalam agenda dan program kerja ke depan. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh pemakalah, kemudian tim narasumber, saya mendapat suatu benang merah dari apa yang kita wacanakan dan kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Yaitu catatan saya adalah optimalisasi desa wisata untuk mensejahterakan masyarakat desa dalam pengembangan UMKM yang berkesinambungan. Dari potensi yang ada sangat luar biasa. Dari Pak Sekdes mengatakan dengan kondisi COVID-19, masyarakat pulang kampung, membangun desa dan mendaftarkan diri sebagai pengusaha tercatat kurang lebih 1.000 orang. Dari jumlah penduduk yang ada, ini sangat luar biasa, mungkin 30% dari jumlah penduduk yang ada adalah berpotensi untuk kembali membangun desa karena kondisi COVID-19 ini. Hikmah dari suatu musibah adalah manfaat kita mencintai desa. Ini yang patut kita syukuri. Tadi Pak Wayan dari Sekretaris Pokdarwis juga sudah banyak menyampaikan pemaparan potensi-potensi yang ada. Kemudian Pak Bayu juga sudah menggarisbawahi mengenai analisis SWOT yang diharapkan itu didapat oleh pihak peneliti. Saya tidak lagi mengomentari apa yang sudah disampaikan. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan untuk melengkapi hasil penelitian, bahwa dari semua yang sudah diwacanakan dan digelontorkan dalam diskusi pada siang hari ini adalah kita bisa membawa suatu garis lurus untuk penyeragaman program yang ada. Satu adalah di pemasaran. UMKM, desa wisata, semua membutuhkan pemasaran. Dan saya percaya betul dari Ibu Chandra sebagai ketua tim, bidangnya sudah di situ, sudah membuat rumus-rumus tentang pemasaran. Tapi perlu yang nyata, seperti yang disampaikan oleh perwakilan BPD tadi. Kita tidak lagi berbicara tatanan teori, kan itu Pak ya. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan teori yang sudah dilakukan oleh peneliti bisa menjadi sebuah kenyataan di masyarakat. Kemudian perlu manajemen dalam pengelolaan. 1, pengelolaan sumber daya manusia. 2, pengelolaan sumber daya alam. 3, pengelolaan sumber daya potensi yang sudah dihasilkan oleh para UMKM. Dan yang ketiga, bagaimana marketing ini bisa berjalan. Ya memang kita akui sekarang marketing yang paling ampuh adalah marketing yang ada di media sosial. Sekarang kita rumuskan di situ. Mari kita libatkan semua komponen masyarakat, khususnya Karang Taruna di bawah komando Pokdarwis, supaya bisa mengajak generasi muda kita aktif
melakukan media sosial sebagai yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, supaya gadget itu dimanfaatkan untuk hal yang positif. Hal yang positif adalah membangun desa peta. Di sini perlu terjadi kolaborasi antara desa adat, desa dinas, Pok Darwis, UMKM dan BUMDes. UMKM itu bisa berada di bawah naungan BUMDes nanti. Karena sesuai dengan Undang Desa Pekraman yang baru sudah dibenarkan dan diizinkan untuk membentuk badan usaha desa adat, tetapi tidak mengambil ranah LPD, simpang pilihan. Nah, kalau lihat potensi desa sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi potensi luar biasa. Pertaniannya bagus, perkebunan bagus, peternakan juga bagus. Seni budaya disampaikan oleh Bu Herin dan dalam presentasinya sangat luar biasa. Itu salah satu keunikan yang mesti wajib dimiliki oleh desa sebagai desa wisata. Keunikannya apa? Di samping sarannya Bapak Ibu betul, kuliner itu yang sifatnya lokal itu jangan sudah ada di desa A atau desa B, atau minuman khas yang memang ikon penglipuran kita tahu adalah loloh dan cencem gitu. Nah di sini ikon nanti welcome drink apa gitu ya, kita duduk bersama nanti. Nah dalam mewujudkan optimalisasi desa wisata menuju kesejahteraan masyarakat dan ekonomi berkelanjutan, itu perlu adanya partisipasi dalam pembangunan ekonomi, perlu adanya konsep tentang destinasi pariwisata. Ya, itu nanti tentu tim peneliti akan merumuskan secara komprehensif bagaimana dua konsep ini bisa berkesinambungan. Kalau kita sudah berbicara berkesinambungan adalah kesinambungan ekonomi, kesinambungan alam, kesinambungan sumber daya manusia. Ya kita bersyukur di sisi lain teman-teman yang pendidikan SMP malah yang lebih berani membuat usaha ketimbang teman-teman yang punya strata pendidikan yang lebih tinggi. Karena konsepnya teman-teman SMP adalah yang penting dia bekerja, tidak berhitung-hitung lebih awal, sehingga dia berbuat dulu baru nanti mendapatkan hasil. Nah setelah dua konsep ini terwujud, kita bakal melihat ada perencanaan partisipatif. Satu, adanya kepemimpinan yang efektif. Nah, bagaimana struktur organisasi itu bisa bekerja sesuai dengan job description yang sudah ditentukan sehingga tidak di overlap antara struktur organisasi yang satu dengan yang lain. Kemudian yang pasti adalah pemberdayaan masalah lokal sesuai dengan talent, potensi yang ada. Kita klasifikasi nanti potensi-potensi talent yang ada di sini. Kan tadi Bapak Wakil BPD mengatakan beliau sudah dari tahun 80-an jadi tukang ukir. Ya, potensi ciri khas disampaikan oleh BUMN malah ukiran peta itu yang sangat adiluhung gitu. Ya mungkin dengan perkembangan zaman generasi muda kita terus dengan mie instan harus ada hasil yang sekarang gitu. Mereka lari ke pariwisata dan kita di seluruh dunia nggak menyangka pariwisata mendapatkan gempuran yang sangat luar biasa yang nggak lihat oleh mata, tapi menghancurkan puli-puli tatanan masyarakat di kita semua. Kemudian ada keterkaitan antara keuntungan ekonomi dan konservasi. Tadi kan sempat disampaikan Pak yang punya niki tempat melukat dan